Adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kakak senang sekali kalau minggu ini bisa kembali menyapa adik-adik di rumah. Ya, pasti keadaan adik-adik baik-baik saja kan? Sehat, kuat, dan pasti penuh dengan kegembiraan walaupun di rumah saja. Nah, semua itu karena apa adik-adik? Karena kasih Tuhan kepada kita semua, pada adik-adik, pada papa mama, pada kakak-kakak sekolah minggu, pada saudara, ya kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Nah untuk itu, mari adik-adik kita nyanyikan lagu Kuasa Dalam Darahnya. Lagu ini medley ya, mari kita nyanyikan bersama-sama.
Adik, gimana? Sudah nyanyi semuanya ya? Gimana kuasa Tuhan menyertai kehidupan kita semua, apalagi dalam masa pandemi COVID ini ya adik-adik ya. Tuhan Yesus masih menyertai kita, orang tua kita, saudara-saudara kita masih dalam keadaan sehat selalu. Jadi adik-adik harus tetap semangat. Walaupun sehari-hari di rumah kita nggak boleh bosen ya, kita bisa bermain bersama mama, bermain bersama papa, dan bermain bersama saudara-saudara. Yang penting adik-adik jika mau keluar rumah harus selalu memperhatikan apa yang harus adik-adik lakukan ketika di luar rumah, memakai masker misalnya ya, dan selalu menjaga kebersihan diri adik masing-masing. Nah, oh iya adik-adik, minggu kemarin kita kebaktian dalam bentuk Zoom ya. Pasti adik-adik seneng nih. Karena apa? Karena dapat bertemu dengan teman-teman walaupun dalam video nggak secara langsung, tapi sudah melepas kangen. Kakak juga begitu ya, senang ngelihat adik-adik dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakak di kelas adik-adik masing-masing, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu kepada kami. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau menyertai kami ya Tuhan, agar firman-Mu dapat menguatkan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin kami ya Tuhan dalam mendengarkan firman-Mu, dan juga kakak-kakak yang akan memberikan firman-Mu, kiranya Engkau menyertai kami semua dan Engkau memberikan kami selalu kesehatan ya Tuhan. Dengan Roh Kudus-Mu, kami yakin dan percaya Engkau terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, siap-siap ya, siapkan Alkitab dan buku agendanya. Jangan lupa dicatat nama pengajar dan semua yang perlu adik-adik catat di agenda. Selamat hari Minggu. Halo adik-adik, selamat pagi. Katanya harap adik-adik masih tetap semangat, masih tetap ceria, masih tetap gak bosan ya untuk sekolah minggu online. Saat ini katanya mau ajak adik-adik untuk nyanyi bersama dulu ya. Kita nyanyi Give Me Oil in My Lamp. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Give me oil in my lamp, I pray. Hallelujah. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Give me oil in my lamp, I pray. Hallelujah. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi terang dan pelita bagi jalan kehidupan kami. Sertai kami, dan biarlah Tuhan Yesus menyertai Papa Mama juga yang mendampingi adik-adik untuk mendengarkan firman-Mu ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pada pagi hari ini katanya mau menceritakan tentang Bapak Paulus. Jadi pelayanan Bapak Paulus dari Makedonia ke Troas. Jadi Bapak Paulus itu dia mengabarkan Injil bersama dengan murid-murid Yesus dari kota ke kota. Bapak Paulus ini dia selalu disertai oleh orang-orang yang beriman di sekelilingnya. Tetapi ada satu waktu Bapak Paulus harus rela untuk pergi dari satu kota lainnya karena ia berniat untuk dibunuh adik-adik.
Jadi pada suatu waktu dia berniat untuk mengabarkan Injil dari Makedonia ke Troas. Dia akan pergi bersama dengan murid-murid menaiki kapal menuju ke kota Troas untuk mengabarkan firman Tuhan, untuk menceritakan kabar baik kepada orang-orang di sana. Jadi orang-orang di sana akan berkumpul untuk mendengarkan berita baik. Dan ada satu pemuda yang nantinya akan menjadi inti cerita dari yang akan Katania ceritakan. Nama pemuda ini namanya Eutikus. Nah, adik-adik penasaran gak nih? Kenapa sih Eutikus? Apa yang akan terjadi kepada Eutikus? Katania mau ceritakan dengan cuplikan video berikut ini ya. Kami berlayar dari Filipi dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya. Dan mereka semua merasa sangat terhibur. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Tadi sudah lihat kan cuplikan cerita bagaimana Bapak Paulus mengabarkan Injil bersama murid-murid dari Makedonia ke Troas. Dan bagaimana Allah menyatakan kasih dan hikmatnya kepada Bapak Paulus, sehingga karena imannya Bapak Paulus ini bisa menyatakan mukjizat atas Eutikus. Nah, Eutikus ini tadinya sudah dinyatakan meninggal kan, karena dia terjatuh dari lantai 3. Lantai 3 itu pasti tinggi banget ya adik-adik. Tapi karena iman yang dimiliki oleh Bapak Paulus, maka Allah Bapa kita menyatakan mukjizat melaluinya. Nah, adik-adik, sekecil apapun iman yang kita miliki, tapi kalau kita mengimani bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita, maka segala sesuatu yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Dan adik-adik juga harus terus percaya bahwa walaupun adik-adik saat ini masih kecil, tapi nantinya adik-adik terus bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, sekian cerita dari Katania. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi adik-adik yang saat ini masih di rumah aja. Adik-adik, mari kita satu dalam doa untuk menutup ibadah online kita hari ini.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan dan perlindungan Tuhan Yesus sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus mengaruniakan sukacita, damai sejahtera bagi adik-adik dan papa mama adik-adik. Kiranya di tengah pandemi saat ini, Tuhan Yesus senantiasa memberikan kesehatan, penyertaan dan perlindungan-Mu. Hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.